itu kayak maladaptif banget, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana bin Herwan dengan NIM 21040450127 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu konseling behavioristik. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya behavioristik itu. Nah, dalam psikologi, behavioristik ini dipandang sebagai aliran psikologi yang mengatakan bahwasanya perilaku manusia itu sebenarnya sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, lingkungan itu sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian manusia tersebut. Nah, oleh karena itu, di teori behavioristik di sini memandang bahwasanya perilaku manusia itu adalah hasil dari stimulus yang mendatangkan suatu respon, hasil timbal balik atau hasil interaksi antara stimulus dan respon. Nah, stimulus di sini yaitu rangsangan ataukah rangsangan yang dapat ditangkap oleh indera manusia sehingga menghasilkan suatu respon. Contoh stimulus adalah bau, bunyi, apalagi ya, intinya suatu rangsangan lah yang dapat menghadirkan suatu respon oleh manusia itu untuk memberikan tindakan. Nah, yang kedua yaitu tokoh-tokoh yang ada pada teori behavioristik. Yang pertama yaitu Ivan Pavlov. Siapa sih Ivan Pavlov ini? Ivan Pavlov ini merupakan seorang psikolog yang dikenal karena eksperimennya tentang pembelajaran yang dikenal sebagai refleks kondisional. Dia menunjukkan bahwasanya anjing itu dapat belajar untuk mengaitkan bunyi bel dengan makanan, sehingga mereka akan mulai mengeluarkan air liur ketika hanya dengan mendengar bunyi bel. Nah, jadi ketika bunyi bel dibunyikan ataupun bola yang dilempar, maka itu merupakan suatu stimulus untuk merangsang anjing ini untuk memberikan sebuah respon. Seperti halnya nih, kalau kita di sekolah kan biasanya kalau jam istirahat atau jam pulang itu bunyi bel ditandakan sebagai tanda untuk istirahat ataupun pulang. Nah, suatu ketika tidak sengaja kita mendengar bunyi bel. Nah, tapi jamnya tidak sesuai dengan jam pulang biasanya atau jam istirahat pada biasanya. Nah, disitulah terjadi yang namanya refleks kondisional. Karena refleks kondisional, kita tuh refleks karena hal itu pernah terjadi. Oke, jadi yang ketiga adalah bagaimana sih manusia yang sehat dan tidak sehat menurut pandangan dari konseling behavioristik sendiri. Nah, seperti tadi yang dijelaskan bahwasanya tingkah laku dalam behavioristik ini dipandang sebagai cara belajar manusia itu sendiri mengenai lingkungannya. Nah, manusia sehat dan manusia tidak sehat itu dipandang sebagai dua perbedaan dalam behavioristik di sini. Nah, contoh manusia yang sehat menurut pandangan behavioristik, yang pertama yaitu manusia yang adaptif, yaitu mereka bisa beradaptasi di lingkungannya. Yang kedua yaitu manusia yang produktif. Arti produktif di sini ialah manusia itu tidak suka wasting time atau doing some activity that can make them grow. Like mereka tuh suka berkegiatan ataupun melakukan hal-hal yang menyibukkan diri mereka dengan hal positif, karena mereka secara responsif dan adaptif terhadap lingkungan mereka. Mereka bisa mengelola bagaimana sih untuk mengelola stimulus yang ada di lingkungannya. Yang kedua yaitu manusia yang berkepribadian tidak sehat atau tidak adaptif. In other words, maladaptif. Nah, manusia yang maladaptif dipandang sebagai manusia yang not productive, like they don't doing any activity in one day, like they just wasting time. Nah, seperti itu. Mereka tuh suka banget yang namanya wasting time, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Contoh kecilnya, mereka tidak bisa keluar dari zona nyaman or comfort zone, like watching TV all day, smoking, drinking, and another, like kayak gitulah.
yang kayak tidak sehat banget. Nah, apa-apa saja sih langkah yang dilakukan dalam konseling behavioristik? Yang pertama yaitu pengidentifikasian suatu masalah atau masalah konseli. Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah atau perilaku yang ingin diubah atau diperbaiki. Oke. Misal perilaku yang ingin kamu ubah yaitu berhenti merokok. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Konselor mengumpulkan data tentang perilaku tersebut, termasuk frekuensi, durasi, dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Di sini seorang konselor mengumpulkan data. Kenapa sih konsel ini kayak gini? Kenapa sih kamu kayak apa yang menyebabkan sehingga konseli ini seperti ini? Faktor-faktor apa yang membuatnya seperti ini? Dan sudah berapa lama dia merokok, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya sehingga dia bisa Yang kedua, analisis fungsional dilakukan untuk memahami fungsi perilaku tersebut. Apakah perilaku tersebut muncul karena dorongan internal atau sebagai respon terhadap lingkungan? Contohnya nih ya, kamu sebenarnya itu merokok karena apa? Apakah kamu memang butuh ketenangan atau dorongan respon kamu terhadap lingkungan kamu? Contohnya teman-teman kamu smoking and you copy it dan kamu menirukannya juga, ataukah it pure kayak itu tuh dari emang karena kamu bermasalah dan kamu kayak gitu, atau bagaimana? Nah, yang keempat yaitu penetapan tujuan. Bersama dengan klien, konselor menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. Nah, di sini kita akan menanyakan kepada konselor, tujuan kita ini sebenarnya untuk apa? Untuk merubah kamu tidak merokok lagi, atau ingin what you want to reach, what's your goal in this counseling? Apa tujuan kamu untuk apa tujuan yang ingin kamu capai dalam proses konseling ini? Nah, setelah itu kita melakukan sebuah intervensi, atau konselor memilih untuk menggunakan teknik-teknik behavioristik seperti, bukan konselor ya, kita tuh bersepakat dengan konseling. Nah, pertama itu reinforcement atau penguatan, yang kedua punishment atau hukuman, atau mengubah perlakuannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apa itu reinforcement atau penguatan? Nah, contohnya kita ingin mengubah perilakunya ke yang tidak merokok, dari yang perokok menjadi tidak perokok. Ketika dia sudah mengurangi rokoknya, kita berikan sebuah penguatan positif seperti kamu bisa membeli coklat 2 batang untuk menjadi reward untuk kamu ya, ketika kamu sudah tidak merokok lagi. Oke. Nah, bedanya dengan punishment atau hukuman ini, ketika perilaku yang tidak diinginkan muncul lagi, kita bisa memberikan hukuman seperti hukumannya yang bagus, seperti kamu membersihkan toilet, atau intinya hukuman lah untuk mencegah perilaku itu kambuh lagi atau perilaku itu muncul lagi. Nah, setelah kita mengintervensi mengintervensi masalah ini, kita lakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan harus secara terus-menerus untuk melihat kemajuan klien dalam mencapai tujuan dan menyesuaikan intervensi jika diperlukan. Jadi kita lihat apa-apa yang telah dia lakukan, bagaimana dia apakah teknik ini bagus digunakan kepada dia, harus dipantau dan dievaluasi secara terus menerus. Nah, yang terakhir yaitu pelepasan atau terminasi. Nah, tahap akhir. Tahap akhir adalah pelepasan, di mana konselor dan klien meninjau perubahan yang telah dicapai dan merencanakan langkah selanjutnya setelah sesi konseling berakhir. Nah, pada sesi terminasi ini kita lihat apa saja yang telah dicapai oleh si konseli ini. Apakah dia sudah berubah? Apakah perilakunya sudah tidak parah lagi atau bagaimana? Apakah masih sama? Apakah konseli ini memberikan suatu impact untuk dia? Nah, setelah kita ketahui
hasil konselingnya ini, kita bisa merencanakan langkah selanjutnya setelah sesi konseling berakhir. Nah, itulah tadi video edukasi mengenai konseling behavioristik. Nah, ketika kamu sudah merasa bahwasannya, kenapa sih akhir-akhir ini tuh aku merasa kayak nggak produktif, emosian, tingkah laku aku itu kayak maladaptif banget, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Kamu bisa segera konsultasi ke konselor atau psikolog. Kamu bisa menolong diri kamu sendiri, tapi sebagai manusia biasa dan manusia biasa, kita pasti membutuhkan suatu pertolongan. Ingat, konselor untukmu ya. Jangan lupa untuk konsultasi ke konselor atau psikolog. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.